Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana dengan judul demokrasi. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Ade Tasya Pramudita Nur. Yang kedua, Atira Waris. Yang ketiga, Kenneth Gabriel Yonatan. Yang keempat, Muhammad Bintang Pamana. Dan yang terakhir, saya sendiri, Regina Virgi Soraya. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Atira Waris. Saudari Atira Waris, dipersilahkan. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos berarti rakyat, dan kratos atau kratein berarti penguasa atau berkuasa, sehingga diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau sering dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem demokrasi pertama kali diterapkan di negara-negara kota atau city-state atau polis di Yunani kuno. Saat itu, demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi langsung. Munculnya Magna Carta 1215 di Inggris sebagai awal kebangkitan kembali demokrasi setelah sekian lama dilupakan. Terdapat dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung atau direct democracies dan demokrasi tak langsung atau indirect democracies. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ade Tasya. Saudari Ade Tasya, dipersilahkan. Baik, demokrasi sendiri itu terbagi atas dua. Yang pertama demokrasi langsung, yang dimana demokrasi langsung dalam demokrasi langsung setiap orang memiliki hak untuk membuat hukum bersama. Salah satu contoh modern dari demokrasi langsung adalah referendum. Referendum merupakan istilah untuk jenis cara pengesahan undang-undang di mana setiap orang di masyarakat memberikan suara untuk itu. Demokrasi langsung biasanya tidak digunakan untuk menjalankan negara karena sulit untuk membuat jutaan orang berkumpul bersama setiap saat untuk membuat undang-undang dan keputusan lain. Yang kedua, demokrasi tak langsung. Demokrasi tak langsung dalam demokrasi tidak langsung atau representatif, orang memilih perwakilan untuk membuat undang-undang. Bagi mereka, orang-orang yang terpilih sebagai wakil adalah wali kota, anggota dewan, atau anggota parlemen, atau pejabat pemerintah. Ini adalah jenis demokrasi yang jauh lebih umum. Komunitas besar seperti kota dan negara menggunakan metode ini, tetapi mungkin tidak diperlukan untuk kelompok yang kecil. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Kenneth. Saudara Kenneth, dipersilakan. Pentingnya demokrasi bagi kehidupan masyarakat. Kehidupan demokrasi sangat penting untuk dikembangkan dalam kehidupan masyarakat, karena demokrasi berperan penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara, sebab tanpa adanya demokrasi di suatu negara, kesejahteraan masyarakat hilang dan negaranya akan kacau. Dengan demokrasi, tak ada yang saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, dan saling menjatuhkan. Yang ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat satu sama lain, sehingga membuatnya tercipta kehidupan yang nyaman. Kemudian maksud dari pandangan Muhammad Hatta mengenai demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat berdasarkan kolektivitas yang desentralistik. Maksud dari pandangan tersebut adalah kehidupan rakyat Indonesia dan selalu dipenuhi rasa bersama atau kolektivitas. Dalam segala urusan rakyat Indonesia selalu menyelesaikannya secara bersama-sama dan saling tolong-menolong. Inilah dasar persekutuan asli di Indonesia, yakni kolektivitas, tetapi bukan kolektivitas yang bersifat sentralistik, melainkan kolektivitas yang bersifat desentralistik, yakni tiap-tiap bagian berhak menentukan nasibnya sendiri. Bukti ini terlihat dalam situasi hak ulayah atas tanah. Hak kolektif atas tanah dalam hak ulayah tidak dimiliki oleh seluruh negeri, melainkan oleh masing-masing desa berdasarkan demokrasi asli tersebut.
Rumusan konsepsi demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat berdasarkan kolektivitas yang bersifat desentralistik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Bintang Pamana. Saudara Bintang, persilahkan. Selanjutnya, nilai demokrasi di daerah, suku, bangsa, dan menurut agama. Yang pertama, nilai demokrasi dalam kearifan lokal Sunda. Nilai kearifan lokal yang menggambarkan bagaimana hubungan antar manusia serta hubungan manusia dalam masyarakat serta dalam negara. Ada ungkapan yang menyatakan hirup sauyunan dalam bahasa budaya Sunda menunjukkan sikap. Yang kedua, kebersamaan bergotong royong. Pepatah Sunda menegaskan bahwa dalam hidup bersama bertetangga harus seredup, sigel, sembilan sabobot, sapi hanen, kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak. Artinya menunjukkan sikap dan perilaku yang mampu bekerja sama secara kompak dan harmonis dalam kebersamaan prinsip yang didasarkan pada sikap tanggung jawab dan kebersamaan. Kemudian, nilai demokrasi menurut agama. Jika dilihat basis empiriknya, Met Aswab Mahasin, agama dan demokrasi memang beda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian, dialektikanya sendiri. Namun, begitu menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi, sebagaimana dijelaskan di bahwa elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi asyura, al-musawah, al-adalah, al-amanah, al-masuliyah, dan al-hurriyah. Kemudian, apakah makna masing-masing dari elemen tersebut? Yang pertama, asyura merupakan satu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang sering dieksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Misalnya saja disebut dalam Quran Surah Asyura ayat 38 yang artinya dan urusan mereka diselesaikan secara musyawarah di antara mereka. Dalam surah Ali Imran ayat 159 dinyatakan dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah ahli Haiti dan Akdi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah. Jelaslah bahwa musyawarah sangatlah diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Itu pentingnya arti musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, sehingga Nabi sendiri juga menyerahkan musyawarah kepada umatnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan demokrasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.